Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayesa Kalikatira Putri Vitanto dengan NIM 152642439. Saya dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas poster dari mata kuliah Wawasan Pendidikan. Nah, judul poster saya itu Habitat Laut Habitat Kita, Pendidikan Maritim untuk Masa Depan Berkelanjutan. Sebelum masuk ke isi posternya, saya ingin sedikit menjelaskan latar belakang dari tema yang saya pilih. Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya laut yang luas dan kaya akan sumber daya. Tapi sayangnya kesadaran terhadap pentingnya laut sebagai identitas dan bagian dari kehidupan bangsa masih cukup rendah, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini juga ditegaskan oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Hapidin MPD, yang menyampaikan bahwa literasi budaya maritim sebaiknya ditanamkan sejak usia dini, yaitu di tingkat PAUD. Beliau menjelaskan bahwa pengenalan terhadap laut dan budaya maritim bisa dilakukan lewat media pembelajaran inovatif. Seperti apa tuh pembelajaran inovatif? Seperti buku cerita digital, permainan edukatif, dan juga pendekatan LSTEAM, yaitu gabungan antara literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Dengan cara seperti ini, anak-anak tidak hanya tahu soal laut, tapi juga mulai terbentuk rasa cinta, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan maritim. Bahkan, pendekatan ini sudah diterapkan dan menunjukkan hasil positif. Misalnya di wilayah Kepulauan Seribu, di mana anak-anak menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga laut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan isi poster yang saya buat. Di bagian atas poster, saya menekankan bahwa laut bukan sekedar sumber daya, tapi juga habitat hidup bersama. Maka dari itu, pendidikan maritim menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga laut dan membentuk generasi yang peduli lingkungan. Ada 6 poin utama dalam poster saya. Boleh dilihat di poster saya. Yang pertama ada pendidikan maritim sejak dini, yang kedua ada generasi maritim berwawasan lingkungan, dan yang ketiga ada pelestarian habitat laut, dan yang keempat ada peran masyarakat nelayan, yang kelima ada literasi lingkungan maritim, dan yang keenam ada wawasan pendidikan maritim untuk masa depan. Saya akan menjelaskan dari poin yang pertama dulu. Yang pertama yaitu pendidikan maritim sejak dini. Jadi anak-anak itu harus diperkenalkan tentang laut dan budaya bahari sejak mereka ada di sekolah. Jadi memperkenalkannya itu melalui pembelajaran kontekstual dan atau mengunjungi lingkungan-lingkungan pesisir. Lalu yang kedua, generasi maritim berwawasan lingkungan. Jadi, generasi muda sekarang perlu didorong untuk memahami dan peduli tentang masalah laut. Masalah lautnya itu seperti kerusakan ekosistem laut, terus pencemaran laut, dan masalah-masalah lain yang ada di laut. Ketiga, pelestarian habitat laut. Laut punya banyak ekosistem penting seperti terumbu karang dan mangrove yang harus dijaga untuk masa depan. Yang keempat, peran masyarakat nelayan. Nelayan mempunyai kearifan lokal dan pengalaman nyata tentang laut. Jadi mereka bisa dilibatkan dalam edukasi dan pelestarian. Lalu yang kelima, lingkungan maritim. Jadi melalui pendidikan, kita bisa menanamkan pemahaman tentang isu-isu penting seperti overfishing, sampah laut, dan juga perubahan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pendidikan maritim untuk masa depan. Jadi, pendidikan maritim itu bukan hanya tentang teori, tapi tentang bagaimana kita membentuk karakter bangsa yang tangguh, peduli lingkungan, dan siap bersaing secara global. Nah, dari semua poin tadi yang saya jelaskan, bisa kita lihat bahwa menjaga laut itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua bersama. Makanya dari bagian akhir poster, saya tadi menambahkan kalimat ajakan seperti yang saya tulis tadi, didik, jaga, dan cintai laut, karena habitat laut adalah habitat kita. Kalimat ini jadi pengingat bahwa laut dan manusia itu saling terhubung. Kalau laut rusak, kehidupan kita pun terdampak. Dan lewat pendidikan, kita bisa mulai menanamkan kesadaran ini dari sekarang. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari poster saya, sekaligus ulasan singkat dari artikel dosen kami, yaitu Bapak Dr. Hapidin, MPD, mengenai pentingnya literasi budaya maritim sejak dini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka pandangan kita semua bahwa menjaga laut bukan hanya soal konservasi, tapi juga soal pendidikan, karakter, dan masa depan bangsa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.